Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok yang membuat sebuah produk bernama Pangsit Sweet, di mana di sini saya sendiri yang akan menjelaskan bagaimana prosedur, proses pembuatan, penjualan, dan juga bagaimana kelayakan bisnis ini, bagaimana terjadinya pemasaran nantinya. Itu nanti kita akan bahas satu persatu mengenai produk yang saya buat atau kelompok kami buat, yaitu Pangsit Sweet ya. Langsung saja pada PPT-nya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Pangsit Sweet yang produk kami membuat. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pangsit fruit ya. Pangsit fruit merupakan makanan yang mengandung protein, di mana isi pangsit tersebut berisi berbagai macam buah. Kita lihat bagaimana kondisi saat sekarang ini, di mana masyarakat saat ini beragam usaha jenis makanan berat dan ringan bermunculan dengan macam-macam inovasi dan kreativitas untuk menarik perhatian masyarakat. Baik, di sini kenapa kami mengangkat atau mengambil sebuah produk pangsit fruit? Dimana di sini ada sebuah makanan yang ringan tapi menyehatkan gitu, makanan yang cepat saji tapi baik untuk kesehatan. Maka untuk itu kami pilihlah pangsit fruit baik sebagai solusi kita dalam memilih suatu makanan gitu. Lanjut slide kedua. Pangsit fruit ya, latar belakang rencana usaha. Dimana kita lihat bagaimana latar belakangnya. Kalau seandainya kenapa kami atau permasalahan terjadi pada di lapangan itu, kebanyakan makanan itu cepat saji tapi tidak menyehatkan atau tidak baik bagi kesehatan. Maka untuk itu kami memberikan terobosan baru, kami memberikan suatu hal yang baru terhadap dunia kuliner atau dunia makanan. Maka dicetuskanlah pangsit fruit sebagai solusinya dalam memperoleh makanan yang sehat, cepat saji, dan juga baik untuk kesehatan. Dimana gambaran umum untuk usaha dimana pangsit fruit gitu kan. Pangsit fruit kita tahu bahwa pangsit fruit itu adalah suatu makanan pangsit yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam buah seperti apel, anggur, buah naga, dan lain sebagainya. Dan untuk bahan-bahannya kita tahu bahwa untuk bahan-bahannya kita tepung, terus buah dan lain sebagainya. Kalau seandainya nanti kita akan lihat ya untuk bagaimana gambaran umum usahanya. Nanti saya akan juga ada videonya yang telah kelompok kami buat dalam satu video bagaimana dari awal pembuatan sampai penjualannya. Nanti juga kita akan nonton sama-sama bagaimana video tersebut dibuat. Untuk bahan-bahannya juga seperti itu. Nanti kita dijelaskan dalam video tersebut. Dan juga kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan karena kita lihat di kondisi pandemi ini bahwa masyarakat itu ingin makanan yang cepat gitu, makanan yang cepat saji, terus harga yang terjangkau dan juga baik bagi kesehatan. Maka untuk itu pangsit fruit ini adalah sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan atau perlu yang diperjualkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk asas hukumnya di sini dalam studi kelayakan bisnis ada namanya aspek hukum ya. Aspek hukum di mana jenis badan hukum usaha yang akan dijalankan adalah perseorangan terbatas ya. Karena usaha ini merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama. Yaitu berdasarkan besarnya proporsi dan masing-masing modal yang di-store, di mana seluruh aktivitas yang dibuat dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab perseorangan terbatas. Jadi di sini menjadi tanggung jawab kita masing-masing apapun yang terjadi. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai identitas para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan masing-masing tempat kami tinggal yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk beserta tanda identitas lainnya yang diperlukan. Itu adalah aspek hukum dari studi kelayakan bisnis kami. Selanjutnya ada aspek pasar dan juga pemasaran. Pertama itu segmentasi ya, ada aspek segmentasi di mana segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing yang berbeda pula. Baik, di sini saya akan jelaskan bahwa
kami terdiri dari 4 anggota. Di sini kami tidak turun langsung ke pasar, tapi kami membuat pasar online, di mana kami memanfaatkan media sosial, memanfaatkan segala bentuk dunia digital untuk memasarkan produk kami. Jadi di sini kami membagikan ada 4 orang, kami membagikan dengan target yang berbeda-beda. Jadi ada 4 orang yang bergerak dengan kelompok yang berbeda-beda. Nah, itu maksud dari segmentasi yang dibuat di sini. Selanjutnya adalah targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Di sini maksudnya adalah targeting atau pelanggan yang kita tujui gitu. Untuk positioning, untuk penentuan posisi pasar, kita tidak terlalu lebih turun ke lapangan, karena kita tahu bahwa untuk turun ke lapangan dari saat sekarang ini terkena dampak pandemi, maka untuk itu kami memilih jalan yaitu pasar online. Karena kami online kan produk kami ini lewat media sosial, lewat dunia digital lainnya. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis pangsit fruit ini. Untuk aspek pasar dan pemasaran, pertama itu ada penawaran. Untuk penawaran, di mana penawaran ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada sebagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Di mana di sini penawaran yang kami berikan kepada pelanggan atau kepada konsumen mengenai pangsit fruit ini, maka kami memberikan harga yang sesuai dengan pasar, yaitu Rp5.000. Di mana di sini kami menyetarakan, tapi dengan harga yang sesuai atau harga yang sama rata dengan pasar, tapi keunggulannya kami adalah di dalam produknya gitu. Selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran, di mana strategi bauran pemasaran ini adalah karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran marketing melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi. Ya, di sini ada strategi produknya, keunggulan produknya, keuntungan produknya, strategi harga. Kalau seandainya pelanggan itu sudah terus-menerus berkonsumen kepada kita, maka kita akan memberikan diskon seperti itu. Strategi lokasi jelas online. Untuk strategi promosi terus melakukan pamfletnya atau membuat pamfletnya untuk melakukan promosi di berbagai grup WhatsApp misalnya, di Instagram dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah strategi produk. Kami mengutamakan pangsit dengan isi buah tersebut. Strategi produk. Kami mengutamakan pangsit dengan isi buah tersebut karena kami memandang produk tersebut sebagai produk yang berbeda dengan yang telah ada di pasar. Karena kita tahu bahwa kebanyakan pangsit itu berisi satu hal yang kebanyakan tepungnya, tapi kami di sini membuat sebuah strategi produknya itu berisi buah. Selanjutnya ada strategi harga ya. Masih dalam aspek pasar dan pemasaran, ada namanya strategi harga dan juga strategi promosi. Harga adalah salah satu aspek yang paling penting dalam marketing. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Untuk masalah harga saya juga telah memberikan gambarannya juga tadi, sudah dijelaskan juga tadi. Dan selanjutnya ada strategi promosi, dan juga saya juga telah jelaskan di mana promosinya lewat sosial media atau dunia digital lainnya. Untuk aspek keuangan ya, di sini aspek keuangannya di mana adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pangsit ini. Di mana pada aspek keuangan ini ada yang dibutuhkan itu ada buah naga ya, 19.000, plastik nika 3.000, berarti kalau saya dikali 3 lusin berarti 9.000, 3.000 per lusin ya. Untuk yang ketiga ada susu kental manis yaitu 9.000, keju 13.000, telur 1.700, kulit pangsit 16.000, minyak 10 liter 14.000. Itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pangsit fruit. Dan sehingga modal yang kami butuhkan yaitu sekitar 75.700. Dan juga aspek teknis atau operasi. Di sini ada aspek rencana pengembangan. Ada evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, dan juga operasi usahanya. Ada proses operasi usaha, kebutuhan operasi usaha. Ini untuk kebutuhan operasi usaha sudah saya jelaskan, apapun kebutuhan dalam misalnya kendaraan untuk mengantarkan
produk atau untuk mengantarkan kepada konsumennya, dan juga berbagai macam bahan seperti yang telah saya jelaskan sebagai kebutuhan koperasi usaha. Untuk prosesnya, nanti untuk prosesnya saya akan melakukan video bagaimana pembuatan produknya, bagaimana pembuatan operasi usahanya, bagaimana proses pengantarannya, dan juga evaluasi lokasi. Di sini lokasi tidak terlalu ditonjolkan karena kita menggunakan sistem online. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini aspek manajemen dan organisasi yaitu ada di bawah ini seperti gambaran yang seperti tabel di bawah ini, di mana di atas sekali ada pimpinan yang mengontrol semua orang atau mengontrol segala aktivitas yang terjadi pada bisnis tersebut. Dan yang kedua ada pemasaran, produksi. Jadi ada bagian pemasaran dan juga ada bagian produksi dan pimpinan yang sebagainya. Untuk pemasaran melaksanakan tugasnya dalam menawarkan produk, melaksanakan penjualan produk, dan untuk produksi melakukan pembuatan produk dan juga nantinya akan dijualkan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan juga sosial. Bagaimana dampak dari aspek ekonomi, bagaimana dampak dari aspek sosial dari pembuatan konsep food ini. Dampak aspek ekonomi, dalam usaha konsep food ini di mana untuk harga yang kami letakkan cukup terjangkau untuk ekonomi rendah, menengah, dan atas, sehingga bisa digolongkan dalam tingkat harga yang murah, sehingga ini juga membantu masyarakat dalam ekonominya, sehingga berdampak baik bagi masyarakat dalam aspek ekonomi itu dalam penjualan pangsit tersebut karena harganya juga cukup terjangkau. Selanjutnya ada dampak sosial, di mana dampak sosial ini dalam pelaksanaan usaha ini sepenuhnya kami laksanakan secara online. Maka untuk itu aspek sosial yang terjadi ketika kami melaksanakan usaha ini terjadinya komunikasi secara virtual. Jadi berbeda dari sebelumnya bagaimana dampak sosialnya, di mana kami di sini menjalankan secara virtual atau secara online. Maka untuk itu dampak sosial pun lebih secara jarak jauh pun tidak apa-apa dalam pelaksanaan usahanya. Misalnya ada analisis dampak lingkungan hidup analisis dampak lingkungan hidup, di mana di sini adalah aspek penilaian terakhir dalam studi kelayakan bisnis, di mana ada analisis dampak lingkungan hidup. Di sini dalam penjualan kami tidak menggunakan lapak seperti pasar atau yang lainnya dalam proses penjualan, karena kita tahu bagaimana kondisi pada saat pandemi ini. Maka untuk itu kami berikan solusi dengan penjualan online, sehingga kami tidak begitu memproduksi sampah dari penjualan, sehingga sampah atau plastik sebagai pembungkus makanan tersebut hanya ada di rumah konsumen saja, sehingga produksi sampahnya hanya berada pada konsumen, sehingga tidak perlu mempengaruhi dampak lingkungan hidup. Mungkin itu penjelasan dari saya bagaimana studi kelayakan bisnis sesuai yang telah saya katakan, bahwa bagaimana memproduksinya, pemasarannya, penawarannya, itu kita akan bungkus dalam video berikut. Silakan teman-teman untuk menonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok yang membuat sebuah franchise bernama Pancit Sweet, di mana di sini saya sendiri yang akan menjelaskan bagaimana prosedur, proses pembuatan, penjualan, dan juga bagaimana kelayakan bisnis ini, bagaimana terjadinya pemasaran nantinya. Itu nanti kita akan bahas satu persatu mengenai produk yang saya buat atau kelompok kami buat, yaitu Pancit Sweet ya. Langsung saja pada PPT kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Pancit Sweet yang produk kami yang buat. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pangsit fruit. Pangsit fruit merupakan makanan yang mengandung protein, di mana isi pangsit tersebut berisi berbagai macam buah. Kita lihat bagaimana kondisi saat sekarang ini, di mana masyarakat saat ini beragam usaha jenis makanan berat dan ringan bermunculan dengan macam-macam inovasi dan kreativitas untuk menarik perhatian masyarakat. Baik, di sini kenapa kami mengangkat atau mengambil sebuah produk pangsit fruit, di mana di sini ada sebuah makanan yang ringan tapi menyehatkan, itu makanan yang cepat saji tapi baik untuk kesehatan. Maka untuk itu kami pilihlah pangsit fruit baik sebagai solusi kita dalam memilih suatu makanan gitu. Lanjut slide kedua.
pangsit fruit ya, latar belakang usaha, rencana usaha. Di mana kita lihat bagaimana latar belakangnya. Kalau seandainya kenapa kami atau permasalahan terjadi pada di lapangan itu, kebanyakan makanan itu cepat saji tapi tidak menyehatkan atau tidak baik bagi kesehatan. Maka untuk itu kami memberikan terobosan baru, kami memberikan satu hal yang baru terhadap dunia kuliner atau dunia makanan. Maka dicetuskanlah pangsit fruit sebagai solusinya dalam memperoleh makanan yang sehat, cepat saji dan juga baik untuk kesehatan. Dimana gambaran umum untuk usaha dimana pangsit fruit gitu. Pangsit fruit kita tahu bahwa pangsit fruit itu adalah suatu makanan pangsit yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam buah seperti apel, anggur, buah naga dan lain sebagainya. Dan untuk bahan-bahannya kita tahu bahwa untuk bahan-bahannya kita tepung, terus buah dan lain sebagainya. Kalau seandainya nanti kita akan lihat ya, untuk bagaimana gambaran umum usahanya, nanti saya akan juga ada videonya yang telah kelompok kami buat dalam satu video bagaimana dari awal pembuatan sampai penjualannya. Nanti juga kita akan nonton sama-sama bagaimana video tersebut dibuat. Untuk bahan-bahannya juga seperti itu. Nanti kita dijelaskan dalam video tersebut. Dan juga kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan karena kita lihat di kondisi pandemi ini bahwa masyarakat itu ingin makanan yang cepat gitu, makanan yang cepat saji, terus harga yang terjangkau dan juga baik bagi kesehatan. Maka untuk itu pangsit fruit adalah sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan atau perlu yang diperjualkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk asas hukumnya di sini dalam studi kelayakan bisnis ada namanya aspek hukum ya, aspek hukum di mana jenis badan usaha yang akan dijalankan adalah perseorangan terbatas ya, karena usaha ini merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama, yaitu berdasarkan besarnya proporsi dan masing-masing modal yang di-store, di mana seluruh aktivitas yang dibuat dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab perseorangan terbatas. Jadi di sini menjadi tanggung jawab kita masing-masing apapun yang terjadi. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai identitas para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan masing-masing tempat kami tinggal yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk beserta tanda identitas lainnya yang diperlukan. Itu adalah aspek hukum dari studi kelayakan bisnis kami. Selanjutnya ada aspek pasar dan juga pemasaran. Pertama itu segmentasi ya, ada segmentasi di mana segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing bisnis yang berbeda pula. Baik, di sini saya akan jelaskan bahwa kami terdiri dari 4 anggota. Di sini kami tidak turun langsung ke pasar, tapi kami membuat pasar online, di mana kami memanfaatkan media sosial, memanfaatkan segala bentuk dunia digital untuk memasarkan produk kami. Jadi di sini kami membagikan ada 4 orang membagikan dengan target yang berbeda-beda. Jadi ada 4 orang yang bergerak dengan kelompok yang berbeda-beda. Nah, itu maksud dari segmentasi yang dibuat di sini. Selanjutnya adalah targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi ke alfa segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Di sini maksudnya targeting atau pelanggan yang kita tujui. Untuk positioning, untuk penentuan posisi pasar, kita tidak terlalu lebih turun ke lapangan. Karena kita tahu bahwa untuk turun ke lapangan dari saat sekarang ini terkena dampak pandemi, maka untuk itu kami memilih jalan yaitu pasar online. Maka kami online-kan produk kami ini lewat media sosial, lewat dunia digital lainnya. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis pangsit fruit ini. Untuk aspek pasar dan pemasaran, pertama itu ada penawaran. Untuk penawaran, di mana penawaran ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada sebagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Di mana di sini penawaran yang kami berikan kepada pelanggan atau kepada konsumen mengenai pangsit fruit ini, maka kami memberikan harga yang sesuai dengan pasar, yaitu Rp5.000. Di mana di sini kami menyetarakan tapi dengan harga yang sesuai atau harga yang sama rata dengan pasar, tapi keunggulannya kami adalah di dalam produknya. Gitu. Selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran, di mana strategi bauran pemasaran ini karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran marketing, melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi. Ya, di sini ada strategi produknya ya, untuk keunggulan produknya, keuntungan produknya, strategi harga. Kalau seandainya pelanggan itu sudah terus-menerus berkonsumen kepada kita, maka kita akan memberikan diskon seperti itu. Strategi lokasi jelas online. Untuk strategi promosi terus melakukan pamfletnya, membuat pamfletnya untuk melakukan promosi di berbagai grup WhatsApp misalnya, di Instagram dan lain sebagainya. Soalnya adalah strategi produk, kami menggunakan pangsit dengan isi buah tersebut. Strategi produk, kami mengutamakan pangsit dengan isi buah tersebut karena kami memandang produk tersebut sebagai produk yang berbeda dengan yang telah ada di pasar. Karena kita tahu bahwa kebanyakan pangsit itu berisi satu hal yang kebanyakan tepungnya, tapi kami di sini membuat sebuah strategi produknya itu berisi buah. Selanjutnya ada strategi harga ya. Masih dalam aspek pasar dan pemasaran, ada namanya strategi harga dan juga strategi promosi. Harga adalah salah satu aspek yang paling penting dalam marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Untuk masalah harga saya juga telah memberikan gambarannya juga tadi, sudah dijelaskan juga tadi. Selanjutnya ada strategi promosi dan juga saya juga telah jelaskan di mana promosinya lewat sosial media atau dunia digital lainnya. Untuk aspek keuangannya, di sini aspek keuangannya di mana adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pangsit ini. Di mana pada aspek keuangan ini ada yang dibutuhkan itu ada buah naga ya, buah naga 19.000, plastik nikah 3.000, berarti kalau saya kali 3 lusin berarti 9.000. 3.000 per lusin ya. Untuk
Yang ketiga ada susu kental manis yaitu 9.000, keju 13.000, telur 1.700, kulit pangsit 16.000, minyak 10 liter 14.000. Itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pangsit fruit. Dan sehingga modal yang kami butuhkan yaitu sekitar 75.700. Dan juga aspek teknis atau operasi. Di sini ada aspek rencana pengembangan. Rencana pengembangan ada evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, dan juga operasi usahanya ada proses operasi usaha, kebutuhan operasi usaha. Ini untuk kebutuhan operasi usaha sudah saya jelaskan apapun kebutuhan dalam misalnya kendaraan untuk mengantarkan produk atau untuk mengantarkan produk konsumennya, dan juga berbagai macam bahan seperti yang telah saya jelaskan sebagai kebutuhan operasi usaha. Untuk prosesnya, nanti untuk prosesnya saya akan menambahkan video bagaimana pembuatan produknya, bagaimana pembuatan operasi usahanya, bagaimana proses pengantarannya, dan juga evaluasi lokasi. Di sini evaluasi lokasi tidak terlalu ditonjolkan karena kita menggunakan sistem online. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini aspek manajemen dan organisasi yaitu ada di bawah ini seperti gambaran yang seperti tabel di bawah ini, di mana di atas sekali ada pimpinan yang mengontrol semua orang atau bukan mengendali dan mengontrol segala aktivitas yang terjadi pada bisnis tersebut. Dan yang kedua ada pemasaran produksi. Jadi ada bagian pemasaran dan juga ada bagian produksi dan pimpinan itu ya. Untuk pemasaran melaksanakan tugasnya dalam menawarkan produk, melaksanakan penjualan produk, dan untuk produksi melakukan pembuatan produk dan juga nantinya akan dijualkan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan juga sosial. Bagaimana dampak dari aspek ekonomi, bagaimana dampak dari aspek sosial dari pembuatan konsep fruit ini. Dampak aspek ekonomi, kan usaha konsep fruit ini dimana untuk harga yang kami letakkan cukup terjangkau untuk ekonomi rendah, menengah, dan atas, sehingga bisa digolongkan dalam tingkat harga yang murah, sehingga ini juga membantu masyarakat dalam ekonominya, sehingga berdampak baik bagi masyarakat dalam aspek ekonomi itu dalam penjualan konsep fruit tersebut, karena harganya juga cukup terjangkau. Selanjutnya ada dampak sosial, di mana dampak sosial ini dalam pelaksanaan usaha ini sebelumnya kami laksanakan secara online, maka untuk itu aspek sosial yang terjadi ketika kami laksanakan usaha ini terjadinya komunikasi secara virtual. Jadi berbeda dari sebelumnya bagaimana dampak sosialnya, di mana kami di sini menjalankan secara virtual atau secara online, maka untuk itu dampak sosial pun lebih dalam jarak jauh pun tidak apa-apa dalam pelaksanaan usahanya. Misalnya ada analisis dampak lingkungan hidup ya, analisis dampak lingkungan hidup, di mana di sini adalah aspek penilaian terakhir dalam studi kelayakan bisnis, di mana ada analisis dampak lingkungan hidup. Di sini dalam penjualan kami tidak menggunakan lapak seperti pasar atau yang lainnya dalam proses penjualan, karena kita tahu bagaimana kondisi pada saat pandemi ini, maka untuk itu kami berikan solusi dengan penjualan online, sehingga kami tidak begitu memproduksi sampah dari penjualan, sehingga sampah plastik sebagai pembungkus makanan tersebut hanya ada di rumah konsumen saja, sehingga produksi sampahnya hanya berada pada konsumen, sehingga tidak perlu mempengaruhi dampak lingkungan hidup. Mungkin itu penjelasan dari saya bagaimana studi kelayakan bisnis sesuai yang telah saya katakan, bahwa bagaimana memproduksinya, pemasarannya, penawarannya, itu nanti kita akan bungkus dalam video berikut. Silakan teman-teman untuk menonton video berikut.